Ya, sesi monthly meeting untuk Cloud Experience Research Group bulan Februari. Modelnya pre-recorded ya, karena teman-teman peserta lagi pada sibuk menyusun data dan mengejar kelulusan. Jadi kita akan mulai saja sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan membahas mengenai claim, reasons, evidence, dan conclusion. Salah satu hal yang paling penting pada saat kita menentukan sebuah penelitian adalah klaim kita gitu ya. Jadi percaya atau tidak gitu ya, klaim itu menjadi satu hal yang menentukan bahwa penelitian kita itu berkualitas atau tidak. Padahal ya belum tentu gitu ya. Pada saat kita bicara konsep penelitian ya, entah itu klaimnya menghasilkan sesuatu yang positif ataupun negatif ya, klaim tersebut tetap diakui ya, sebagai proses pembelajaran penelitian untuk tidak dilakukan di kemudian hari. Jadi di beberapa sesi sebelumnya kita sudah pernah membahas klaim yang sifatnya negatif ya, atau research result yang sifatnya negatif. Nah, terlepas apa itu klaim, maka dia harus punya reasons ya. Pada saat kita punya klaim, kita punya reasons ya, reasons yang mendukung klaim kita. Dan juga kita punya bukti gitu ya. Kita punya bukti. Ini yang penting juga tuh ya. Jadi pada saat kita punya sebuah reason gitu ya, alasan, kita juga punya bukti kenapa alasan itu disebut kuat. Contohnya saya punya klaim bahwa kopi membuat saya tidak mengantuk gitu ya. Maka saya punya reasons ya, karena saya nggak bisa tidur setiap kali makan kopi. Dan itu saya tunjukkan dengan evidence. Evidence saya mungkin selama 3 hari berturut-turut makan kopi atau minum kopi, maka 3 hari berturut-turut pula saya tidurnya pagi. Nah gitu ya. Kemudian setelah itu tentu saja kita akan tambahkan yang kita sebut dengan warranty ya, atau garansi gitu ya. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan banyak aktivitas. Misalnya aktivitas uji coba, eksperimen ya, case study dan sebagainya. Itu ada di method research. Nah, jadi di sini secara jelas ya, ide tesis kita sebenarnya adalah kita punya klaim dulu. Ya, klaim ini memang hadir bukan serta-merta langsung hadir ya, atau misalnya Anda menemukannya dengan tiba-tiba gitu ya dari langit. Enggak. Klaim ini pasti dari proses literatur study kita ya, dari proses belajar kita yang dikombinasikan dengan pengalaman gitu ya. Nah, aspek-aspek pengalaman ini akan menambahkan satu nilai tambah dari penelitian. Setelah itu baru kita punya alasan. Kita mengumpulkan alasan tuh kenapa klaim kita ini yang dirasa cocok atau pas gitu ya. Alasannya apa sih klaim kita? Dan alasan tersebut harus punya sebuah dasar. Dasarnya ini kalau di teknik tentu saja berupa hasil penelitian yang sifatnya empirical, ya, kuantitatif, ya, yang ditampilkan dalam bentuk diagram ya, dan sebagainya. Nah, jangan lupa juga kalau evidence tersebut ya, walaupun kita sudah punya evidence, kita belum tentu diterima klaim kita kalau evidence-nya itu ya, tidak konsisten hasilnya. Nah, bagaimana untuk menjamin konsistensi hasil? Nah, di sini biasanya kita akan menemukan yang kita sebut dengan warrant ya, atau garansi. Ya. Oke. Kenapa ya klaim kita itu relevan? Kenapa klaim kita itu layak dijadikan sebuah contribution atau knowledge lah. Nah, gitu ya. Oke. Misalnya dengan membandingkan penelitian terdahulu yang sama metodenya, klaimnya beda gitu. Atau kita mendasarkan bahwa prosesnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Proses yang sesuai apa yang kita harapkan itu artinya proses yang sesuai dengan standar yang ada. Contohnya kita menggunakan standar usability, standar software engineering, dan itu kita yakin bahwa kita sudah melaksanakan proses dengan benar. Kita ambil contoh nih. Klaimnya misalnya developer productivity itu menurun ketika WFH. Nah, kemudian kita akan bahas tuh alasannya kenapa sih? Oh, karena lingkungan kerjanya nggak sesuai atau nggak sebaik di WFO. Oh, karena misalnya ada banyak gangguan. Nah, hal-hal tersebut kita identifikasi dulu.
Kita bisa identifikasi dengan melakukan preliminary survey, ya, atau kita berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, kemudian kita usulkan sebuah evidence. Evidence-nya ini tidak lain adalah sebuah hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, contohnya dari evidence kita dikemukakan bahwa 60% itu adalah developers mengatakan dari surveinya tidak produktif pada saat bekerja WFH. Nah, 60% ini menjadi klaim kuat penelitian kita. Dan kemudian setelah kita sudah meyakini itu, kita harus memberikan waranti atau garansi. Cara menambah garansinya gimana? Cara menambah garansinya adalah kita memberikan argumen. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang argumen gitu. Ya. Di sini argumennya contohnya adalah penelitian terdahulu yang sudah mirip dilakukan, cuma mungkin konteksnya berbeda gitu ya. Jadi sama-sama programmer productivity, cuma membandingkan misalnya antara sendiri dan collaborate. Nah gitu. Jadi ini penting nih. Setelah kita sudah memiliki ini, maka sebenarnya kita sudah paham pola pikir dan kontribusi penelitian kita secara utuh dan secara menyeluruh. Dan setelah kita memiliki gambaran besar, maka hal yang harus kita lakukan adalah menggambarkan evidence atau bukti dari penelitian kita, dari data yang sudah kita olah ya. Menampilkan bukti ini menjadi signifikan karena kita harus menyampaikannya secara faktual dan format yang benar. Kalau datanya cukup banyak, maka kita sudah bisa menyimpulkan, maka kita bisa letakkan itu dalam sebuah table. Tapi kalau misalnya datanya berupa komparasi antara dua variabel, maka kita bisa menggunakan sekumpulan diagram atau gambar ya. Gambar pun harus mengilustrasikan satu hal yang memang benar-benar penting. Misalnya contohnya gambar yang kurang relevan dalam penelitian adalah gambar orang tengah mengetik komputer. Nah, itu kurang relevan. Seharusnya gambar yang ditampilkan mungkin gambar-gambar yang sifatnya memang cukup penting. Ya. Oke. Dan di sini kita akan bicara diagram. Ada banyak diagram yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data penelitian. Pertama adalah bar chart. Ya. Bar chart ini macam-macam modelnya. Ya. Tapi intinya dia untuk membandingkan antara sebuah nilai, ya, sebuah nilai dalam seri tertentu. Contohnya misalnya rata-rata demam ya, pada penderita COVID-19 Omicron dalam 6 bulan. Nah, itu. Kemudian bar chart juga bisa yang bersifat grup atau tersplit. Contohnya kita pecahkan ya. Kalau tadi hanya satu ya penderita COVID, maka berikutnya adalah penderita atau penyintas COVID yang terkena Omicron dan terkena Delta dalam kerangka waktu 6 bulan. Gitu ya. Selain itu bar chart juga bisa stack ya atau tertumpuk. Biasanya tertumpuk ini terkait dengan sebuah subset. Ya, misalnya penyintas COVID antara pria dan wanita kombinasinya berapa gitu ya. Berapa persen pria, berapa persen wanita. Nah, gitu ya. Sementara kalau histogram itu umumnya kita gunakan untuk mengcompare dua variabel. Ya. Contohnya kita yang mengcompare dua variabel berdasarkan distribusi IPK misalnya. Ya, gitu. Map chart atau image chart ini biasanya kita gunakan untuk memetakan ya. Memetakan sebuah nilai dengan lokasi tertentu. Ya. Misalnya contohnya ada sebuah peta Jawa gitu ya. Kemudian di setiap provinsinya diberi warna. Mana warna merah yang artinya mungkin PPKM zona level 4, PPKM level 3 warna kuning ya. Dan seterusnya. Nah, perbedaan warna itu layak ditampilkan di map chart atau di image chart. Ya, berikutnya adalah pie, ya. Kalau pie ini biasanya ada satu kesatuan. Contohnya misalnya alokasi budget pemerintah ya untuk dialokasikan ke sektor-sektor tertentu. Kan budget pemerintah itu satu gitu ya, kita sebut jadi dengan N. Nah, kemudian ke sektor pendidikan berapa seper berapa N dan sebagainya. Kemudian ada line ya.
Ini garis yang biasanya digunakan untuk menampilkan sesuatu yang continue. Area sama saja dengan line, ya. Oke. Cuma di sini area kita bisa susun jadi stack gitu ya. Jadi akan lebih mengcompare dua variabel continue untuk lebih dari satu atau lebih dari satu case gitu ya. Jadi ada line graph, ada area. Nah, gitu ya. Contohnya misalnya line graph itu dipakai misalnya kita untuk menentukan perkembangan suhu dalam satuan waktu. Sementara kalau area biasanya berupa sebuah besaran yang sifatnya continue ya. Misalnya nilai TOEFL gitu ya dalam satuan waktu di sekolah distrik tertentu. Nah, kalau scatter plot biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi. Jadi titik-titik yang didasarkan pada nilai tertentu dalam sebuah single case. Misalnya contohnya nilai produktivitas kerja dibandingkan dengan pengalaman kerja ya gitu. Nanti nilai tersebut akan dibuat jadi titik dan titiknya itu nanti bisa memberikan suatu pola tertentu. Dan yang terakhir bubble. Bubble ini biasanya digunakan untuk mengcompare. Ya. Mengcompare 3 variabel ya. Yaitu X, Y, dan areanya berapa. Ya. Contohnya misalnya advertising jenis apa yang paling sering diklik. Nah, berarti X-nya itu adalah waktu misalnya, Y-nya adalah jumlah klik, dan lingkarannya adalah jenis advertisingnya. Nah ya, jadi itu kira-kira. Dan yang terakhir kita berbicara tentang bagaimana menyusun kesimpulan. Seringkali kesimpulan itu disalahartikan dan dijawab dengan tidak tepat ya. Nah, kesimpulan ini secara sederhana bisa kita susun untuk menyusun sebuah kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik itu seperti apa sih? Pertama, kesimpulan itu harus menjelaskan poin penelitian kita ngapain. Apa yang kita lakukan di penelitian kita, apa masalah yang hendak dipecahkan, itu harus ada di main point. Jadi sekitar 1-2 kalimat itu berupa main point dari aktivitas penelitian kita. Misalnya penelitian kita adalah untuk mendeteksi secara dini misalnya penyintas COVID dengan bantuan misalnya face recognition. Nah, itu main pointnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan evidence-nya. Nah, evidence-nya ini bisa menjawab pertanyaan penelitian yang ada di bab 2 atau mengiyakan atau tidak iyakan gitu. Hipotesis yang ada. Nah, setelah itu bisa saja setelah sudah dijawab ditambahkan statement yang mensignifikankan penelitian kita gitu ya. Kalau hasilnya sebuah positif, kerangka baru, model baru ya dikemukakan di situ. Ya. Jadi bisa saja dalam bentuk poin atau dipisah, paragraf terpisah ya. Selain itu juga bisa ditambahkan hal-hal yang terkait dengan kontribusi. Nah, kalau misalnya pada saat kita bicara kontribusi itu kontribusi kita kurang, maka kita bisa saja menjelaskan atau berargumen mengenai kenapa research kita gagal. Dan setelah itu di bab selanjutnya kita bisa tambahkan ya, setelah conclusion itu ada kesimpulan, setelah itu ada saran. Sarannya adalah agenda penelitian selanjutnya. Ya. Demikian sesi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.